Ini kita acara di Mulyadi ya? Ya. Nah, nanti. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Udah, ente nggak apa-apa. Selamat datang Bapak Masrul Dinar dan istri, alhamdulillah. Sehat Pak Masrul? Oh. Ini Pak Masrul. Kalau belum datang beliau belum dimulai nih. Sekarang udah datang, kita mulai aja ya. Ya, Bang Haji. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para para punggawa ex sirkuit ya, ex sirkuit Tebet, STO Tebet. Bapak-bapak ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 10 kurang seperempat. Kita janji mulai jam 9 ya, tapi gak apa-apa, agak terlambat. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Al khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya dan umatnya, pengikutnya, dan insya Allah setia hingga akhir hayat nanti. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah pula kita pada hari ini selain deh, maksudnya di mengiringin ya, begitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul atas izin Allah pula lah kita dikumpulkan di tempat ini, dan atas nama juga bukan panitia, sebenarnya nggak ada panitia ya, jadi dadakan aja. Alhamdulillah dengan dadakan ini juga bisa berkumpul ya rekan-rekan ex sirkuit Tebet dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah. Dan sekalian, marilah kita buka acara pertemuan silaturahim kita ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan sesuai dengan rencana. Al-hadhin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara kita setelah pembukaan tadi berupa kata syukur ya oleh ketua koordinator pertemuan pada hari ini, yaitu Bapak Saifuddin. Sekalian kita mengirimkan doa untuk arwah para teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Pada Bapak Haji Saifuddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf, saya bukan koordinator, semuanya koordinator. Jadi ini acara bersama, jadi kita sama-sama. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin beliau kita semuanya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Untuk mengawali acara ini, kita tentunya tidak lupa kepada sahabat-sahabat kita semuanya yang mereka ternyata sudah meninggalkan kita lebih dulu. Kita bersyukur diberikan kesehatan. Tentunya doa ini kita tujukan kepada sahabat-sahabat kita, yaitu Bapak Alif, Bapak Agus Heri Prayitno, Pak Sofian, Pak Sahrial, Pak Hadi Mulia, Pak Asep Fahrudin, Pak Agus Santosa, Pak Hartanto, Pak Sunario, Pak Sugianto, Pak Suparyanto, Pak Ilyas Safari, Pak Idam Khalid, Pak E.R. Rohimat, Pak Lutfi, Pak Untung, Pak Arnas, Pak Iman Nungku, Pak Tarsono. Kita doakan mereka yang sudah meninggal, mudah-mudahan. Oh, ada lagi tambahan, Pak Sudarmono, Pak Jatmiko, Pak Maldi, Pak Yahya Rusmana, Pak Sartono. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka termasuk min ahlil khair wa ahlil jannah. Ala hadihniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan kepada teman-teman kita yang masih kurang sehat. Mereka tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Kemarin Pak Bambang asam uratnya katanya naik, dan juga Pak Toyib dengan istrinya baru sempat dirawat ya. Nah, kita doain mereka semuanya yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Semoga Allah angkat segala penyakitnya agar sehat walafiat dan bisa berkumpul kepada kita nanti sama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir doanya buat kita semua yang hadir di tempat ini dan sehat walafiat, mudah-mudahan berkah, panjang umur, murah rezekinya. Tentunya yang hadir juga kita doain semuanya ya, yaitu doanya dengan mabruk alfa mabruk. Itu saya udah share di grup. Mudah-mudahan dengan kita baca doa mabruk alfa mabruk, beribu-ribu keberkahan yang Allah berikan, mudah-mudahan akan memberkahi kita semuanya sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sama-sama, ada teksnya tuh, mabruk alfa mabruk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk.
mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladika mabruk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kembalikan ke Bang Haji Pak. Ya, alhamdulillah tadi sedikit sambutan ya, dan juga doa untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyapa dulu ya teman-teman yang hadir semua di sini. Saya kenal semua kok. Ya, walaupun wajahnya berubah dikit masih kenal. Oke. Pertama saya kenalkan dulu saya. Nah, teman-teman mungkin banyak yang nggak kenal saya ya. Saya ini memang di Tebet, sirkuit Tebet itu tahun 84. Jadi begitu saya lulus di RTK ditempatkan di sirkuit Mangga Besar. Ya, di bawah Bapak Haji Suyanto almarhum. Nah, dari situ saya terlambat melulu. Kan dulu kan absen cekrek ya, merah melulu ya. Dipanggil sama Ibu Jelita. Pak Hari, emang rumah di mana? Kampung Melayu, Bu. Wah, kota jauh ya, jauh. Makanya Bu, saya pindahin di Tebet aja, deket rumah saya, sejalan kaki juga sampai, saya bilang gitu kan. Oh, kamu mau pindah ke sana? Nanti dulu deh katanya. Nah, terus saya disuruh ngadep ke Pak siapa dulu? Kasubdinnya? Bukan. Kadin Pak, ini Kasubdin. Kasubdin yang di ini dia. Aduh, lupa gue namanya. Ya, kalau saya ngaduk ke dia langsung bilang, udah kamu Senin udah pindah aja ke Tebet. Habisnya merah melulu, kecelek merah lagi. Jam 8 lewat terus. Nah, pindah, terus saya ditempatkan di sirkuit Cipete, Ciputat dulu ya. Nah, Pak Yahya harus mana? Nah, sama Pak Karjana kalau nggak saya tahu. Karjana, saya Suparman ya. Satu lagi itu dulu. Giwang Karai, Giwang ya. Giwang Karai. Iya. Yang jelas saya itu tempatnya di atas, di lantai 2. Misah ya. Misah. Nah, jadi di situ. Jadi saya tuh memang banyak yang nggak kenal juga kali ya. Banyak nggak kenal juga. Soalnya memang saya sebentar di situ. Terus saya 87 ikut pendidikan PMTK. Ikut PMTK dioper jauh. Witel 12 dulu tuh. Ya, Witel 12. Ya, Witel 12 Jayapura. Jauh banget. Ya. Itu tahun 88. 88 November saya tuh ke Jayapura. Wah, itu saya baru punya anak 1. Umur 4 bulan. Gak apa-apa cerita ya? Boleh nggak nih? Pengalaman saya dulu deh. Jadi saya tuh tahun 88 saya bingung juga. Duh, ini istri gimana nih? Saya suruh tinggal. Udah kamu nggak usah ikut saya. Saya berangkat dulu. Nanti kalau saya udah dapat rumah, udah dapat ini, baru saya jemput atau kamu langsung ke ini. Itu. Tapi istri saya nggak mau. Saya punya anak 1 baru umur 4 bulan. Nah, akhirnya ikut juga. Nah, di situ saya bingung juga. Saya kan, wah, irian kayak apa gitu kan? Apa nih irian gitu? Itu di dalam pesawat saya nanya-nanya terus, Pak, kalau hotel atau losmen di Irian nanti di mana tuh, di Jayapura? Oh, nanti Pak. Nah, ini. Jadi banyak hikmahnya. Ini nanti bisa kita lihat. Jadi begitu sampai lapangan terbang Sentani, namanya Sentani. Itu begitu mau mendarat ya, saya ngelihat itu, aduh, bukit gunung laut. Bingung mana kotanya nih. Iya betul. Turun di Sentani. Terus naik taksi. Kalau kita kan taksi
apa perorangan gitu. Ini taksi tapi yang naik rombongan di angkutan. Iya. Tapi namanya taksi gitu. Taksi tadi jadi yang satu jurusan ke sana. Nah dilalahnya ya itu perjalanan dari Sentani ke Jayapura cukup jauh, itu bukit-bukit laut. Saya bingung mana dia nih, nggak ada kehidupan. Saya lihat kiri kanan gitu. Nah, begitu ngelihat ada apa namanya seperti Ramayana gitu, wah ada kehidupan, ada terminal, ada ini girang gitu, wah ada. Ceritanya gitu ya. Jadi dari lapangan terbang ke itu saya kiri kanan ngelihat tebing gitu. Nggak ada. Emang gambaran saya tadinya banyak telanjang gitu ya. Iya, tapi ternyata bukan di situ, di Wamena tuh yang begitu. Jadi begitu saya sampai situ, nah dilalahnya gini, saya mau closement nggak, saya bilang, Pak saya mau closement Telkom. Itu di Dok 9 namanya. Dok 9. Pas saya ke sana penuh. Wah, closement penuh. Akhirnya saya naik taksi itu juga ke kota. Nah ternyata di dalam itu kita nggak kenal ya, ada orang Telkom. Dia nanya sama istri saya, Ibu mau kemana? Karena istri saya bawa anak kan, umur 4 bulan. Saya dari Telkom. Oh, saya juga orang Telkom, dibilang nih. Namanya Pak Budi. Bapak Budi, udah meninggal dia tuh. Asalnya dari Malang. Pak Budi. Budiarto namanya. Pak Budiarto. Dia dibilang, wah Ibu, kalau berkenan tinggal di rumah saya aja. Dia rumahnya di Dok berapa ya, Dok 3 Angkasa Pura, dekat Angkasa Pura. Dia bilang gini, ya. Dia bilang, Pak saya juga dapat rumah dinas. Dia ini di apa? Dinasnya di apa namanya? Apa sih namanya yang di ini? Bukan itu. Pak dia. SBP tapi di SBB Jayapura. Udah Pak, tinggal di rumah saya aja. Saya di kamar ada 3, anak baru 1. Nah, bilang akhirnya gimana ya? Ya udah deh nggak apa-apa. Kenapa? Ya akhirnya saya tuh di tempat Pak Budi selama 3 minggu nggak boleh pulang. Karena dia merasa enak juga. Dia kan setiap malam tuh ke SBB terus, istrinya kan sendiri. Jadi karena ada istri saya, nah jadi dia senang gitu. Gitu. Jadi saya mau pindah, jangan dulu katanya. Nah, saya kan nggak enak walaupun dia berbaik hati ya, terus saya nggak enak. Biasanya sambil saya kerja tuh di STO Jayapura, ya, STO Jayapura. Itu bagian teknik dulu. Terus pindah ke Telek STU apa Central Telek. Cerita udah nggak detail sampai ini ya, detail ya. Nah setelah itu ya tahun 88 terus tahun 93 baru saya kembali ke Jakarta. Nggak ditempatin di sirkuit lagi, ditempatin di Supomo tuh. Terus dari Supomo ke Berkas Langganan saya di ini. Berkas Langganan. Enggak, pemasaran. Iya, Ramat, iya. Di situ sama Sumaji Keriting dong. Sama Sumaji sama Widodo Jangkung. Ya, nggak tahu deh. Jadi saya tuh ditempatin di Berkas Langganan. Bu Tuginem apa siapa namanya tuh? Lupa saya. Ngajem nih saya kenal. Jadi saya tinggal di situ sirkuit itu ya. Nah terus saya dari Bang Pika mana saya? Pokoknya saya tadi ya yang jelas pokoknya saya pendidikan Bang Pika itu setelah dari STU Tebet ya. Nah, udah setelah pindah terusnya di Berkas Langganan. Nggak lama ada pendidikan lagi. Saya kebayoran juga tuh, kebayoran di STU Central Telek, Pasar Minggu udah pindah-pindah juga tuh. Ya, akhirnya ada pendidikan lagi D3. Nah ikut lagi. Nah dari D3 selesai pindah ke Tangerang.
ke Tangerang tuh pas saya tahun 2000. Iya, tahun 2000 saya ke Tangerang tuh STO yang kebakaran, itu Pasar Kemis, masih ingat nggak? Dulu STO Pasar Kemis kebakaran, saya MDF-nya saya di situ tuh. STO Pasar Kemis, jauh banget dari Kampung Melayu ke Pasar Kemis. Jadi salah penempatan, dikirain kok Kampung Melayu Tangerang kali. Kan ada Kampung Melayu juga. Iya. Saya bilang, ini salah penempatan nih. Kampung Melayu ini dikirain Tangerang kali. Kampung Melayu kan di sini. Jatinegara. Udah saya minta pindah juga tuh. Tapi 2 tahun di sana. Nah, dari Pasar Kemis pindah ke Lengkong. STO Lengkong. Ya. Dari STO Lengkong pindah ke Pasar Baru Tangerang. Nah, dari Pasar Baru Tangerang baru saya minta pindah selama 2 tahun di situ. Ditempatin lagi Tangerang lagi. Jakarta Selatan tapi STO Pondok Aren. Aku bilang, ini sih Tangerang lagi. Iya. Wah, STO Pondok Aren jauh juga nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi STO Pondok Aren, saya pindah ke STO Kalibata. Nah, dari Kalibata pindah lagi ke Kebayoran lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi mungkin ada beberapa yang saya kenal, tapi saya kenal semua. Dari Bapak Dirman saya kenal, Pak Edi Hardipaksi kenal, Bapak Sukirman, Bapak Mustar Arifin, Ibu Ngajiem, Bapak Anang kenal, Bapak Anang dan istri, ya, Pak Dirman dan istri, Bapak Saipudin apa lagi? Nah, ada kenangan sama Saipudin dulu nih, Pak Saipudin mana? Nah, jadi dulu kan saya kalau habis johor tuh sholat di musola depan kantor tuh, kan ngajar ngaji tuh anak-anak. Suatu waktu kita tuh ada acara rihlah ke Bandung yang saya masih ingat tuh, saya, Saipudin, Maulana, Ugan, ya, sama almarhum Hadi Mulya, ya, ke Bandung saya tuh. Nah, pulang dari situ kita mau sholat dikunci musolanya. Kenapa? Kita dikiranya Islam jamaah katanya. Ingat gak, Din? Dibilang Islam jamaah, nggak boleh ngajar lagi di situ katanya. Saya panggil orang tuanya semua, kumpul tuh di musola. Saya ngomong, di musola depan. Dulu saya masih ingat tuh. Akhirnya orang tuanya mau ngaji juga sama kita dulu tuh, iya kan, ngaji dulu. Pengalaman saya di STO Tebet ya, sirkuit seperti itu. Jadi saya pindahan dari sirkuit Mangga Besar. Jadi di Mangga Besar saya dibawa Bapak almarhum Adi Suyanto, di Tebet Bapak almarhum Yahya Usmana. Nah, seperti itu. Ya, saya kenal dengan Pak Masrul Dinar. Bapak Karjana ini yang saya ingat dulu paling akrab dengan almarhum Asep Fahrudin. Iya, bener gak? Akrab bener, dia kemana-mana pokoknya sama Asep Fahrudin, saya masih ingat. Kalau Pak Sutiono saya kurang begitu ini. Pak Sutiono dulu di Pak siapa, Pak Dirman ya? Nah. Mungkin Pak Sutiono juga nggak begitu kenal saya mungkin, ya. Pak Ratman juga, ternyata saya 84 ke Tebet, Pak Ratman malah pindah. Jadi saya nggak sempat ketemu mungkin dengan Pak Ratman. Iya, seperti itu. Ibu Yunelti Aziz saya kenal banget ya. Ibu Ngajiem juga saya kenal. Ibu Yeni juga saya kenal ya. Neni ya. Ibu ini saya nggak begitu ini kenal Ibu. Ibu Kirman aku kenal ya, Ibu Kirman ya, alhamdulillah semua ya. Jadi yang bawa istri ini Ibu Pak Anang, Pak Saipudin, Pak Kirman, Pak Sudirman, sama Bapak Suratman bawa istri, alhamdulillah semuanya sehat. Ya itu saja. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan ya sambutan dari Bapak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirati. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Bapak Ibu, saya manggilnya Bapak dan Ibu aja ya, karena sudah pantas dipanggil Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Aki-aki dan ini. Jadi udah pantas. Jadi saya kalau manggilnya langsung Sutyono, kan nggak pantas. Nanti ada cucunya yang di situ. Akung kok dipanggil Sutyono gitu aja, memang namanya siapa? Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih ya. Ini sebetulnya saya tahu, saya itu selalu mengikuti apa namanya WA grupnya sirkuit ya. Saya tahu siapa yang meninggal, siapa yang sakit, dan siapa yang punya ide dikumpulkan di sini. Saya tahu siapa, Ibu Ngajiem yang dikenal dengan Bunga. Asik kan? Ya, sedikit kalau tadi Pak Fahri sudah Pak Sutyono yang bercerita. Assalamualaikum. Siapa ini? Wandi. Oh, Wandi. Pak Kirman. Oh, kenal dia. Mana kedemen? Tahu dia. Katanya masih bagus. Ada gua enggak kenal dia. Ini masih potong deh. Oh, bukan. Ini kasih ngapain? Oh, gitu ya. Dari Pak siapa? Oh, di Gambir. Mungkin insya Allah kita pernah ketemu di masjid ya. Oh iya itu lawannya Juwani dulu. Kalau bisa dimakan bareng-bareng. Wah, banyak sekali. Kasih enggak nih? Saya lanjutkan. Tadi Pak Fahri cerita tentang apa namanya karir di kepegawaiannya ya. Saya sendiri juga bolehlah saya ceritakan ya, sedikit aja. Jadi saya penempatan pertama itu di Tebet. Waktu itu ada Pak Joko Wahyono. Kenal nggak dengan Pak Joko Wahyono? Ya alhamdulillah dia menjadi Wahyono dia sekarang enggak, kira-kira beberapa bulan yang lalu. Tahun berapa Pak? Tahun ini. Jadi beberapa bulan yang Oh, penempatan pertama tahun 80. Gajinya berapa? 37.000. 20.000 saya. Jadi itu harus cukup-cukupkan 1 bulan. Bagaimana caranya itu? Nah, kita ngatur sendiri lah. Sekarang 30 juta ya Pak ya. Ya alhamdulillah ya. Tapi masih konsisten sebagai pegawai Telkom ya. Alhamdulillah ya. Ya tahun 80 saya ditempatkan di situ. Kemudian kenal Pak Fahri, kenal ini ya. Kebetulan saya dipercayakan jadi Kasuti ASL Jatinegara. Jatinegara pegang Ranger, Tebet sama Jatinegara sendiri. Jadi sampai RT RW-nya itu kenal ke saya, tahu. Tahu RT 9, RW 9, oh itu RK ini ya, apa? Oh gitu ya. Dan memang kalau ngecek RK itu sama beliau ini berdua itu naik motor ngecek rem-remnya ya. Jadi RK-nya RK NKF ya, yang RK bom itu, RK bom. Kalau sekarang udah gak ada itu. Sekarang ODC udah. Hyper optik semua ya. Tahun 89 saya juga ada apa namanya peluang untuk ikan. Dulu ada kom 1 itu mungkin akan lebih. Nah, saya ahli profesi dari dulu pendidikannya adalah sentral Telkom, sentral telepon, kemudian ke komputer
jadi jaringan komputer. Baru tahun 89 saya ditempatkan di Ambon. Pak Faris ceritanya hampir sama dengan saya. Cuman saya duluan Pak pergi. Saya itu duluan pergi, terus kemudian cari rumah dulu, dapat rumah, baru istri saya bawa gitu. Tapi kebetulan istri saya waktu itu di Bandung, jadi di kantor pusat, jadi mudah pindah ke sana. Nah, jadi saya bawa ke sana. Nah, itu malamnya itu nggak bisa tidur, anak saya dan istri saya ingin balik lagi. Anak saya itu nangis, ya hati saya itu terenyuh banget. Nangis ingin pulang, ayo pulang. Ya, alhamdulillah karena banyak anak-anak kecil di situ. Saya kebetulan tinggal di komplek ya dekat gunung gitu, ada komplek Telkom. Nah, ya dekat laut, dekat gunung. Jadi komplek itu ada di antara itu, Koka, daerah Koka di sana, dekat Universitas Patimura. Nah, di situ ya ceritanya itu ngenes gitu ya. Begitu datang di sana itu besoknya minta pulang. Nangis saja gitu. Sampai sehari 2 hari sih begitu. Tapi begitu kenal dengan teman-temannya di situ, ya bisa tahan gitu ya. Dan sampai tahun 94, 92 ada peluang lagi untuk bisa ambil S1 di informatika, jadi apa namanya, kalau tadinya dari telepon, kemudian komputer, kemudian pindah ke informatika. Nah, penempatannya nyaman di Malang, kampung halaman. Sampai 7 tahun. Oh iya, saya ketemu Mas Narko itu di Ambon. Kemudian ketemu Pak Firdaus Sofyan juga di Ambon. Dia tempatkan di Ternate. Dan kemudian penempatan di Malang, ketemu lagi sama Pak Firdaus Sofyan. Dia ditempatkan di Blitar. Mungkin sampai sekarang dia di Blitar. Karena di Blitar itu nyaman, biaya hidup rendah, mahal. Kemudian kalau ke Malang sampai tahun 2000, kemudian ada promosi di Jakarta. Saya apa namanya? Saya di Jakarta, ketemu Pak Sudiono, ketemu lagi Pak Sudiono di UCAC ya, UCAC. Saya di siswanya, dia gitu. Nah, ya. UCAC. Nah, sampai tahun 2000, dia sampai pensiun di Jakarta. Tapi udah pindah. Saya selama di Jakarta itu di SD ya, informatika di SD, sistem informasi ya, Cisco lah juga ya. Saya sampai lupa sendiri. Dari SD itu S-nya Sistem Center ya, Sistem Center ya. Sampai lupa ya. Iya. Ya, itu sampai pensiun saya terakhir itu di Gambir. Tahun berapa Pak Diman? Tahun 2013. Jadi tahun 2013 itu kan. Saya insya Allah paling senior di sini ya. Paling senior. Umurnya maksudnya. Ada yang kelahiran 57? Nggak ada. Jadi ini semua kalau saya panggil adik-adik juga boleh. Dulu paling senior. Devi sama Deko. Oh iya, kalau kenyataannya 54. Surat mal. Oh, yang senior lah. Waktu
kasih ya. Telkom 59. 60. Warnanya 54. Bisa. Kok bisa? Baik, saya kira itu aja ya dari saya. Nanti kita ya, terima kasih Kita sambung ya. Ini acaranya juga sambung rasa. Jadi sekarang kita minta ya sambutan juga Bapak Pak Kirman dulu ya. Pak Sukirman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fahri. Saya diberikan kesempatan untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Terima kasih selama berkumpul di tempat Ekopark ini ya. Memang ini undangan dari awal ini tidak ada rencana, cuma kita hanya mengobrol saja. Poin to poin, individu dan individu, ternyata teman-teman siap. Alhamdulillah di sini kita hadir ada 12 orang ya dengan istrinya ya, nggak salah nih ya Pak Fahri ya. 13 ya. Waduh, ini angka ganjil ya. Pak Sarip, iya, alhamdulillah. Jadi kita menunggu saja. Bapak dan ibu sekalian, mungkin cerita ini saya sambung sedikit ya, masalah di lingkungan kita. Saya emang pertama di Tebet. Alhamdulillah di Tebet juga saya dapat istri. Kenal kan ya? Alhamdulillah. Aduh, kartu kita terbuka dan ya, demikian. Terus saya juga sekitar 8-7 ada pendidikan JRTK yang di Gambir. Terus saya balik lagi ke Jakarta Barat, terus saya ada lagi yang ke Semarang, diploma, saya lanjut di diploma. Terus saya balik lagi ke Jakarta Barat dan ke Tangerang, akhirnya ke Serang. Memang pengalaman saya itu tidak terlalu jauh lah, tapi bidang saya berubah dari orang jaringan pemeliharaan, akhirnya saya di bidang IT, di komputer, khususnya CCAN. Itu pun hanya sebidang autodidak ya, karena saya pendidikan juga tidak ada, paling hanya training aja. Alhamdulillah, sentral semua saya bisa kuasai. Alhamdulillah, dari sistem yang Jerman sampai yang sekarang sistem Cina, alhamdulillah. Dan saya pun di Serang masuk CCAN lagi, sampai dilanjut ngekrit segala macam. Balik lagi ada WiFi, saya di sana, alhamdulillah, jadi asisten manajer. Menangani itu juga WiFi Serang. Jadi kalau Serang itu jangan dipikirin Pak ya dan Ibu, kalau di sini kan Jakarta tuh bisa ada 5 ya. Kalau di Serang itu dari Cikupa itu Serang, Bojonegara, Cilegon, Anyer, Tanjung Lesung, Malimping, Bayah, Rangkas. Coba Bapak kalau muter itu bisa 4 jam. Kalau dulu saya 5 jam karena jalanannya masih rusak. Jadi betul, lebih Pak, betul. Kalau Bayah sih dekat, kita sampai sana Pelabuhan Ratu. Jadi itu lingkungan saya. Jadi ya cukup berat lah dulu, apalagi ya tol juga masih rusak. Saya jadi kalau jalan itu ya begitulah. Kita bisa dari rumah tuh bisa 2 jam. Ya mungkin alhamdulillah sih saya bersyukur di Telkom sampai sekarang pun saya masih dapat tunjangannya ya. Jadi walaupun kata Pak Dirman gini, saya tadi itu sama Pak Dirman masih dia lanjut usaha. Enggak Pak Dirman, saya di rumah berarti idem sama saya. Ya itulah, mungkin Allah udah garis besarkan nasib saya. Jadi saya juga sekarang sampai ini saat ini bersantai saja lah, menikmati yang ada. Cukup dan tidak cukup, ya saya cukup-cukupan gitulah. Beda dengan Pak Setiono sekarang dia banyak sekali. Cuman saya nggak diajak-ajak itu Pak Fahri. Ya, mungkin itu dari saya sekedar urusan saja. Mudah-mudahan ini tidak membosankan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa dengan saya, kalau saya mungkin tinggalnya paling jauh ya. Tetap saya di Karawaci, di Islamic Blok Mina. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau jalan ke sana bisa telepon saya, nanti keluarnya di tol Karawaci. Nanti saya jemput deh. Karena deket sih, ada Lipo sebelah kiri. Perumahan Islamik ya, saya di sana. Boleh. Nanti saya ajak.
Iya, saya tunggu. Saya tunggu. Tapi hati-hati ya kalau nggak datang. Ya demikian Ibu sekalian, mungkin nanti teman-teman memberikan saran dan kesan-kesannya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Edi Hardi Paksi. Nah, masih ingat namanya Edi Hardi Paksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fahri. Rekan-rekan, saya manggil bapak-bapak. Rekan-rekan enak kalau di ini ya. Bapak-bapak ibu sekalian. Ya. Saya sering sama Pak Masrur di hutan kota gitu, manggil nggak pernah bapak-bapak. Katanya kalau panggil bapak-bapak ketuaan gitu kan. Jadi manggilnya baru pensiunan, panggilnya rekan-rekan gitu kan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Edi Hardi Paksi. Saya juga mengawali kerja di sedikit ya dengan Bapak-bapak sekalian. Sepertinya nggak beda jauh kalau cerita soal kerjaannya. Saya masuk tahun berapa? Seru. Desember nih. Saya lupa. Saya seangkatan, cuma beratan dia Pak kalau ditimbang gitu kan, karena agak berat ya. Bu Masrul ya. Tahun 82 Pak. Ya 82 Desember. Kalau tanggal nggak usah, saya udah tahu. Baik, jadi dari sirkuit saya saat itu apa? Ancol ya? Enggak, dinas saya sama Pak Joko Tri waktu itu ya, Pak Trianto, Pak Joko. Nah, saya di Cengkareng, masih pegang Cengkareng saat itu. Jadi barangan saya itu Pak Giwang Kara, Pak Masrul, Denny Iman. Ya. Saya telepon juga kemarin nggak diangkat tuh, tahu mungkin ada yang ngebel katanya tuh. Ya. Jadi Denny Cengkareng ya. Nah, itu Pak Giwang, saya Pak Masrul, Denny, berarti waktu itu ya. Asep, iya Pak Asep. Yos, enggak, Pak Rudin ya. Iya. Asep Suherman Sriono yang di sempat Sriono yang tinggi, yang dinas terakhir di barat masalah. Ya, jadi itu ya sejarahnya. Saya di Tebet, saya juga waktu di Tebet juga Pak. Cuma nggak ya Pak Firman, saya dapat orang Tebet juga. Saya nggak dapat waktu itu, karena udah nggak boleh sama Pak Firman, khusus saya aja katanya kan. Ya udah saya cari kepisangan jadi istri saya, ya bukan istri, mantan pacar saya ini kebetulan nih temennya si Dwi almarhum ya. Dwi pengaduan ya, makanya suka ngadu terus kayak gitu. Dah almarhum ya. Jadi itu ya Dwi ya. Jadi karena saya sering main sama teman-teman waktu itu barengan tuh ya, ketemu teman akrabnya ya itu. Karena di tempat udah nggak boleh sama Pak Firman, udah ditutup katanya. Bu ya. Jadi itu. Nah setelah itu saya pendidikan pindah ke MDF Cililitan, Jakarta Timur. Dari Cililitan saya pindah lagi dari itu saya pindah ke Sentral Pak. Saya pindah ke Sentral di NETS ya, pendidikan. Saya sekolah biasa itu sampai 2 tahun sih Pak, jadi nggak kerja tuh Pak. Selama 2 tahun saya masuk, baru 2 hari masuk lagi diklat, 5 hari diklat lagi. Kalau sentra kan pendidikannya nggak sebentar Pak, 3 bulan, 6 bulan, paling lama. Jadi 2 tahun saya nggak kerja, ya dibilang makan gaji buta juga nggak merasa saya, cuma karena pendidikan kan. Pendidikan dari itu saya tarik dari itu pindah ke Gatsu, zaman UNR tuh. Jadi tarik di sentral di UNR di CMG. Dulu ada klasifikasi gangguan kan, ada CMG sama EMG gitu kan ya, yang wilayah. Nah dari situ ya saya pindah. Saya pengalaman saya baru pertama kali pindah, saya dinas di RX di Mangga Besar.
dinas malamnya baru pertama kali pindah ke sentral, siangnya sorenya kebakaran tuh Jatinegara Pak, yang PRF Jatinegara. Saya di situ sampai 2 minggu saya dipanggil Polres Jakarta Timur, mundar mandir. Ya situ kan baru di sentral itu. Ya ditanyain kenapa kok bisa kebakar gitu. Ya situ juga nggak tahu kan gitu kan, karena gitu. Ceritanya gitulah panjang. 2 minggu saya sampai saya nggak boleh pulang itu 3 hari apa berapa hari itu. Saya komplain, saya komplain. Saya statusnya kan bukan terdakwa, nggak bisa loh kalau kayak gini saya ditahan. Kebetulan ya itulah di lingkungan kita tuh begitu. Kalau nggak ada kebetulan Om di Polda, Om tuh yang ngambil. Kalau nggak saya masih di Jatinegara terus statusnya cuma dimintain keterangan tapi nggak boleh pulang, kan lucu gitu. Akhirnya selesai dari situ. Saya tarik ke Bekasi, pindah ke Bekasi, sentral megang daerah Cikarang, Muaragembong, Cabang Bungin, ya kan? Ya, wilayah-wilayah ke sana, gangguan next, khusus next ya, wilayah sana. Terus habis itu, jadi tarik lagi sama Pak Krisman waktu itu, GM Pak Krisman Pasar Ibu. Ngapain kamu di sini katanya? Kamu pindah 2 hari saya SK pindah ke Gatsu lagi. Saya pikir kan udah enak tuh Bekasi, rumah Bekasi, pindah Bekasi. Jadi pindah ke sana. Woi, ahlan wasalan Pak Haji. Arif. Sini Kong. Kalau yang telat muter dulu, yang ini deh. Ini waktu mudanya, wah, itu hampir ribut sama ini. Om Kirman daerah-daerah situ juga Bu, bukan nama Ibu, Pasarin. Wah, sini. Masih kenal ya sini. Bawa kursi nggak, Ji? Alamat Sutiono pasti kenal dia. Oh iya. Nah, ini anaknya Pak Haji Dayat Sarif ya, paling kecil katanya itu. Produksi sendiri ya. Bisa tidur. Iya kok. Tidur boleh. Iya kok. Lanjut ya. Ya, jadi kalau soal cerita ini hampir sama lah kita ya. Jadi harapan saya ya, ini, oh ya, saya memperkenalkan saat ini anak saya 2 ya, pertama laki, yang kedua putri, alhamdulillah dua-duanya sudah nikah, dan cucu saya baru 4 Pak. Salah kalau itu. Saya mau ngejar 10 nih, caranya gimana sih, bingung gitu kan. Baik itu. Ya, saya berharap dan terima kasih ya
terutama Ibu Bunga. Yang mana sih Ibu Bunga juga lupa Bapak ingat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kelanjutan ya, tahu mengaji. Jadi harapan saya ya, pertemuan ini menjadi kelanjutan. Ini merupakan awal ya. Siapa? Yang mana? Oh iya, boleh. Pak Juandi. Sekarang kembali. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini merupakan kebahagiaan kita bersama dengan dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan silaturahim ini tetap kita berjalan. Mekanismenya atau caranya nanti kita bahas sama-sama. Tapi ini merupakan cikal bakal pertemuan kita. Ya kalau tadi sudah kita bacakan ya Al-Quran untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal. Mudah-mudahan silaturahmi ini lebih memperpanjang usia kita dan lebih menambah amal ibadah kita untuk akhirat kita. Saya rasa itu aja karena masih banyak ya teman-teman kita yang belum, terutama ini saudara kita baru hadir. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Hardi Paksi. Ya selamat datang. Tadi saya belum sapa Bapak Juandi juga ya. Sama istri nggak Pak? Sendiri? Ya sendiri berarti ya. Juga Bapak Sarip Hidayat rekan saya ya bersama istri dan putranya. Alhamdulillah. Putranya ganteng banget nih, Masya Allah. Iya, Mas. Saya kirain bukan bapak Masya Allah. Siapa namanya dia? Haikal. Saya punya anak juga namanya Haikal. Nah, anak pertama saya Haikal. Sekarang anaknya udah 3, tinggal di Bandung. Nah, Haikal bontot ya. Udah nikah belum, Bro? Ya, nah. Haikal belum nikah, mungkin ibu-ibu ada punya anak ya. Siapa tahu jodoh. Betul ya? Udah, Masya Allah. Ketinggalan. Aduh, padahal banyak ambil mantu tuh. Ya, terima kasih Haikal ya. Bapak Sarif Hidayat dan istri, alhamdulillah sampai juga walaupun bersusah payah ke sini. Ini kita ke sini ini datang juga udah berupa perjuangan ya. Ya, apalagi bawa makanan. Alhamdulillah Bapak Suratman bawa snack. Ternyata yang lain juga pada banyak bawa makanan. Nggak bilang-bilang, nggak bilang-bilang. Ada bawa makanan semua, alhamdulillah. Ya, jadi nggak makan siang juga udah cukup kayaknya nih. Ini aja banyak yang belum kecolek nih. Banyak yang belum kecolek. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya yang bawa makanan semua kita doakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih makanan, doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma at'im man at'amani wasfi man syaqani birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu. Jadi kita ada diberi makan, semoga nanti diberikan makan, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita berikan ya sambutan untuk Bang Haji Arifin ya, walaupun singkat nggak apa-apa ya, singkat jelas ya, nanti dikit-dikit semua. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dari sirkuit Tebet. Saya rasa saya tidak punya cerita banyak ya. Soalnya saya berdinas nggak begitu jauh-jauh dari Tebet Jatinegara, Tebet Jatinegara. Jadi ceritanya apa dong? Ya paling dari ya udah nggak banyak itu jaraknya aja deket begitu. Cuman saya berterima kasih, merasa bersyukur saya mendapatkan teman-teman baik-baik semua, sehingga saya bisa menjadi orang kayak begini maksudnya ya. Kalau nggak mungkin saya ada di mana nih nggak tahu ya. Nah saya dulu ya masih namanya anak muda ya, berpikiran kan terlalu bebas gitu kan ya, maunya sih berpikiran bebas itu, tapi kan karena saya punya teman-teman, saya diajak ngaji, ketemu Bang Saifuddin, ketemu Pak Fahri, Ugan, semua Maulana itu, saya diajak tuh ke musola. Saya tadinya tuh mereka lagi ngaji, saya cuek-cuek aja. Iya, walaupun dulu saya kecil yang ngaji ya, alhamdulillahnya begitu.
Dan juga yang keduanya, saya alhamdulillah kerja bisa di Telkom. Alhamdulillahnya begini, saya punya satu angkatan temen ya. Beliau itu ya maaf aja ya, kerjanya ya sudah di departemen di negeri ya, negeri. Dia itu sudah golongan 2A lah ya. Nah saya itu waktu keluar jadi JRTK itu baru 1C kan dapatnya, karena yang disesuaikan tuh SMP kan 1C. Nah kita saling menanya gaji nih. Saya bilang gaji dia baru 58.000 kalau nggak salah ya. Lah saya udah 150 gitu, kira-kira kurang lebih begitu. Wah, buat 3 kali gue, 3 kali gaji gue dong kata teman saya. Ya saya sih cuma bilang alhamdulillah aja dah gitu. Ya alhamdulillahnya memang ya, kalau mau bilang kaya ya kagak lah, yang penting kita kagak susah banget lah gitu ya. Alhamdulillahnya ya udah tadi saya bilang bertemu dengan kawan-kawan yang baik sehingga kita bisa ya berbuat baik, sehingga kita seperti ini, kita jadi bisa bertemu dengan kebaikan-kebaikan pada hari ini. Alhamdulillah semuanya pada sehat, mudah-mudahan selamanya sampai usia terakhir kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat, masih semangat, alhamdulillah. Nih Pak Mustar Arifin seangkatan sama saya. Jadi JRTK, sebelum JRTK namanya KK, kontrak karya. Nah, saya ditempatin di Kebayoran ya, kontrak karya. Kalau Pak Mustar Arifin di Jatinegara ya. Nah, jadi di Jarlok saya kebetulan dari Kebayoran ditempatin di MDF Kalibata dulu tuh. Seangkatan Pak Arifin ya. Jadi masuk tahun 1979, pendidikan tahun 1982, lulus 83, GPP 83 ya Pak Arifin ya. Ya kita dengarkan lagi dari Bapak Sarip langsung ya. Masa anaknya suruh ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun pempaya. Yang jawab salam saya doain insya Allah jadi orang kaya. Amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa gua ya? Kan dari pagi kayaknya udah sama sambutan semua ya. Yang pertama, yang paling penting adalah curhat ya. Curhat. Kalau saya begitu datang tadi, yang saya lihat cuma 3 yang ada memori saya. No, komandan saya no. Kapten Sutiono. Itu komandan saya itu. Yang saya lihat, wah ada kapten saya nih komandan. Kedua, teman ngaji seperjuangan, Jenderal Arifin, mau Ustadz Tahri. Nah, jadi yang lain masih awur-awur gitu. Ya malum lah, udah 40 tahun ya nggak ngelihat. Cuma yang paling nggak bisa saya lupa tuh satu, teman seperjuangan di kampung Melayu kecil, suka godain penjaga toko namanya Rioma. Siap, Edi Paksi. bareng godainnya bareng. Rioma baru ngaku ini. Rioma loh. Ya, jadi alhamdulillah hari ini bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian kita masih sehat, diberi umur panjang dan punya kesehatan. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, mohon maaf. Secara finansial ya kita adalah bulanan ya. Itu nggak ngilangin lah rezeki dari Allah juga tuh. Walaupun pensiun ya. Pensiun agak lumayan sekarang, tapi kalau yang pendi yang kasihan. Di sini yang pendiawan siapa? 1, 2, 3. Yang pendiawan 12 tahun, boro-boro naik seperak aja kagak naik. Segitu gitu aja dari dulu. Hah? Nah, kalau kata
Bang Edi Paksi sama komandan saya bilang jangan ngarep lu naik. Tapi kontrak. Kalau presidennya belum ganti, Pendiawan belum tentu naik ya. Tapi kita berdoa insya Allah yang segitu-gitunya itu berkah, amin. Yang kedua pesan saya ini tadi syukuri apa yang kita terima dari Allah. Yang kedua satu lagi nih apa pesan, jangan kawin lagi. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Oh nggak, ibu bilang nggak setuju. Kalau setuju kenapa? Emang kenapa kawin lagi suami saya? Bagus masih ada yang ngurusin. Ya Pak Jaripin. Oh, saya sih pesan bilang jangan kawin lagi. Kalau saya bilang, kenapa? Berat di ekonomi. Hah? Berat gendongnya. Udah tua. Dan yang terakhir pesan saya itu adalah jaga kesehatan. Ini kita kata rata-rata udah 60 lebih ya. Itu biasanya pabrik gula semua. Ada yang pabrik gula, gula manis. Gula gak ada yang pahit. Kencing manis. Apalagi tuh kalau yang gula. Dampaknya kasihan. Ini kayak saya nih. Saya gula 600 stabil aja terus. Kemarin ambruk dirawat. Berapa hari mah dirawat? 14 hari ya. 12 hari dirawat rumah sakit Islam. 9 hari. 9 hari saya terkapar di rumah sakit Islam. Bisa turun, alhamdulillah sampai gula 165. Setelah itu saya pulang. Nah, sekarang bisa nih, saya udah bilang, wah dari Uni beneran nih belajar jalan. Cuma dampak dari sakit gula itu memang bahaya ya. Ini saya jujur aja nih, pertama mata. Mata tuh agak bukan kunang-kunang apa? Orang satu, bendanya 3. Bendanya 1, bayangannya 3, jadi 4. Tuh mata. Baca kalau nggak deket banget begini nggak bisa. Yang kedua kuping. Jadi saya ini umur 59, baru 65 kan. Penyakit udah ngumpul tuh, kaki bengkak, mata kurang ngeliat, kuping kurang denger. Tapi alhamdulillah masih bisa diakalin. Kuping pakai hearing, mata kurang ngeliat pakai kacamata. Alhamdulillah. Yang pincang pakai tongkat. Alhamdulillah zaman sekarang masih bisa diakalin lah. Yang jago ngakalin no beliau no. Dan saya, lu pincang ya? Iya pakai tongkat. Ya paling jelek kursi roda lah. Tapi kan kalau kursi roda tetangga tahu, bapak itu sakit sampai gempor gitu, didorong pakai kursi roda. Saya makanya gak mau ada kursi roda. Anak saya bilang udah Pak pakai kursi roda aja. Yang satu bilang, anak saya kan 4 ya, bilang jangan nggak enak sama tetangga. Kenapa? Dikirain udah doyong banget. Tuh pesan saya 4. Yang kelima nih terakhir, cari kegiatan yang bisa bikin kita happy. Ini contoh ya, contoh aja nih, contoh saya lah ya. Saya ini jujur aja ya, orang Telkom walaupun udah pensiun, nilai jualnya di masyarakat itu laku. Pemilihan RT, orang Telkom. Betul saya nggak bohong. Kasih tuh orang Telkom tuh, pensiunan. Kasih tugas deh, kasih tanggung jawab. Rata-rata pensiunan Telkom tuh di rumah di kampungnya jadi minimal ya. Pak RT atau Bu RT, betul ya? Jadi nilai jualnya tuh tinggi, itu ambil, jangan dibiarin. Udah tua capek, jangan pikirin capek, cari kegiatan yang bikin kita happy. Kalau senang insya Allah otak adem. Otak adem rumah tangga ceria kan, aman. Nggak jadi ini. Yang kelima, cari kegiatan yang bisa kita happy. Ya kalau RT nggak dapat, RW nggak dapat, LMK nggak dapat, pindah ke musola, jadilah ketua DKM musola. Setuju ya? Rata-rata tuh saya di rumah nih, wah pegawai Telkom pensiunan minimal baca alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata betul, dijorokin jadi khotib. Amma ba'du fa ya ibadallah
usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak apa-apa, orang Telkom kok. Saya dijorokin orang itu di rumah. Jujur ya, sekarang saya tuh RW 2 periode, LMK 1 periode, RT 3 periode, DKM masjid baru 2 tahun ya akal. Terus saya ambil, kalau orang rumah bilang istrinya, bang lo nggak capek? Alhamdulillah capek tapi ada manfaatnya. Jadi ambil aja biar happy gitu. Kita jadi ketua DKM musola atau masjid minimal, oh udah maghrib nih, mana Pak Ketua kok belum datang? Datang kita buru-buru kan, jamaah. Jadi makin tambah pahala, sholat berjamaah, belajar doa tahlil. Doa tahlil orang Telkom tuh panen, mohon maaf aja. Wah yang baca doa sampai orang Telkom, dia malu ngasih kue begini. Wah kuenya minimal nih karamel. Wah orang Telkom karamel. Kalau ayam aja nasinya dia malu. Apa ya? Rendang Padang yang asli, yang jarak 3 meter kecium. Wih, orang Telkom dihargai bener di kampung halamannya tuh. 5 tuh. Yang terakhir nomor 6 tadi saya bilang, jangan kawin lagi. Iya, 6 tuh semuanya bobotnya tinggi semua. Kalau dihitung-hitung sama pakai bobot nilai itu 6 bagi 100 bagi 6 berapa? 15% paling enggak. Jadi kalau ente enggak kawin lagi berarti 15% tuh poinnya. Ente jadi RT 15% poinnya. Ente jadi DKM masjid 15%, tinggal jumlahin aja. 15% kali sekian 100%, jadi tuh insya Allah. Iya, sedikit lagi. Dan sorry Dan, bentar, satu lagi Dan. Ini kita kan udah tua-tua semua nih. Saya jujur aja ya, saya bisa walaupun udah begini, udah emak-emak mana nenek-nenek, kakek-kakek, duit tuh masih butuh. Pengen, iya bener, pengen jalan lihat Eco Park, pengen jalan lihat Monas, pengen makan sekali-kali jangan kangkung melulu, sekali-kali ya. Yang paling gigi cocok tuh untuk orang tua apa ya? Sopo tahu. Siapa yang tahu sopo tahu? Sopo tahu itu paling doyak tuh, sopo tahu. Itu perlu duit, cari duit biar udah tua juga nyari duit. Kalau bahasa sederhana nih, bahasa Betawinya begini, lo motor punya, SIM ada, badan sehat, ngapain? Ngojek. Kok malu ngojek? Pegawai Telkom maju ngojek. Bapak lo dulu waktu masih kerja nungging tuh di bawah manhole 3 hari 3 malam, betul ya? Sekarang ngojek kok malu, nggak ada cerita. Di rumah bini bilang, saya kan kalau manggil istri kan biang ya. Orang Betawi kalau manggil istri itu biang. Biang, lu bisa masak nggak? Bisa. Bikin nasi uduk pagi itu jual. Ya ada duit tambahan pensiun. Alhamdulillah tuh. Pagi 30.000 aja nyotongin. Dari nasi uduk 30.000. Kali sebulan 30 hari kan. 1 juta ngantongin dari nasi uduk doang. Dagang terus biang, jangan patah semangat. Saya bilang istri saya itu, punya istri bisa masak, ngapain di rumah kalau nggak dagang? Dagang suruh nasi uduk, nasi kuning, apa aja. Udah banyak ya. Jadi pesan saya itu, jadi bukan pesan saya, buat saya juga. Sama-sama kita satu nasib, satu sepenanggungan. Haji Saifuddin mana? Jay, makasih ente udah bikin gini ya, udah bikin gagasan. Tapi jangan putus sampai sini doang nih Ji, ada terusannya. Terserah lah, mau bikin selamatan, tahlilan tiap bulan di rumah siapa atau 3 bulan di rumah siapa, silakan aja di konsep. 3 bulannya besok nih, 3 bulan ke depan, bulan Januari ya.
tahlilan di rumah Ustadz Fahri, alhamdulillah masih Depok. Mau jangan jauh-jauh, kesian. Wih, Karawaci mantep. Tapi nggak apa-apa, walaupun jauh sekarang nggak ada istilah jauh. Udah gampang transportasi. Karawaci juga sampai deket itu. Transportasi gampang sekarang. Yang penting saya bilang tadi ya, hepeng. Asal ada hepeng, Karawaci kecil udah deket. Ya, saya kira itu kita berdoa masing-masing, saling doa semua. Mudah-mudahan yang pertama keluarga kita dulu lah. Keluarga kita, walaupun kita udah nenek-nenek kakek-kakek, tetap masih ada mawadah warahmah, sakinah, mawadah warahmah, ada ketenangan dan kedamaian. Itu yang harus dicari. Jangan udah makin umur bertambah, rumah tangga berantakan. Ih, sedih rasa dengernya. Ya. Ini bukan ngomong saya berarti rumah tangga saya bagus, bukan. Saya cuma berusaha. Kita berusaha ya kayak gitulah idealnya kan gitu ya. Sekian dari saya. Ada Piator belum. Pak Dirman. Alhamdulillah komandan saya juga datang. Ada istri bawa Pak Heni, Bu Heni ya namanya. Ada ya? Oke. Siap. Makasih Pak Haji Dirman. Biar datang ya. Jadi itu 6 poin itu kali 15 100%. Pelan-pelan lah kita usaha. Saling doa semua. Terus yang paling penting adalah WA grup kita nih jangan sampai putus. Jangan sampai didel sama apa yang punya yang punya cyber. Wah, ini teroris sih semua nih ngumpul nih. Dihapus. Enggak, insya Allah enggak ya. Amin ya robbal. Ya, ada pepatah bilang burung cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian dari Bapak Syarif Hidayat. Beliau ini ketemu saya pernah ya dalam acara perpisahan Anies Baswedan di Balai Kota. Ingat nggak? Nah, ketemu beliau nih. Ternyata beliau senang juga tuh ikut-ikut yang seperti itu, pendukung Aniesnya. Anies Baswedan. Ya, ini Ekopak juga karya Anies Baswedan nih. Ya kita lanjut. Siapa nih sekarang nih? Pak Parman. Pak Suratman dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala nikmatillah wa alihi washabihi ajmain. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangka acara reunian. Selawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat capaannya dan bisa berkumpul bersama kayak beginilah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perkenalkanlah nama saya Suratman. Barangkali ada yang belum kenal. Istri saya 1, anak saya 5, mantu 5, cucu 9. Ya alhamdulillah tahun 2014 saya udah saya nikahkan semuanya. Alhamdulillah saya sudah pada berumah tangga lah, alhamdulillah. Nah, masalah tentang singkat riwayat saya tahun 81 sampai 84 saya di Cirkit. Awan 84 akhir saya itu ke Bintal gitu ya, 85 langsung JRTK ya, hanya itu aja lah, nggak punya modal pendidikan terus terang saya ya. Habis JRTK terus dioper ke Mangga Besar di MDF. Setelah di MDF saya
dipindah ke Jarloknya di Mangga Besar juga sampai tahun berapa ya, 97-an. Karena waktu itu saya 97, saya berangkat haji, terus rasanya kayaknya nggak pas gitu ya kalau ngeliat daerah Mangga Besar itu apa ya tempatnya ya. Saya minta terus terang aja minta pindah ke timur gitu. Nah di timur saya taruh di Pemel Timur gitu ya. Ya kayaknya cuma di Pemel aja lah. Ya alhamdulillah. Terus ya riwayat pendidikan terus terang nggak ada saya. Cuma itu aja. Kebetulan ketemu Pak Ustadz Arifin tuh. Ceritanya S1 apa yang di itu ya, yang di Atakhir dulu itu aja. Terus tahun 2000 selama itu ya terus di Pemel aja lah. Terus tahun 2011 saya langsung ambil pendi. Ya saya pendi 2011. Nah waktu itu saya udah mulai nikahin anak sampai 2014, satu orang satu tiap tahun gitu ya. Nah terus waktu itu ya apa ya, hanya cerita saya aja kali ya, bahwa saya terus terang itu udah berbalik arah kayaknya ya. Saya itu ya nongkrong aja di pinggiran PBNU situ terus terang aja dari 2014 sampai ya sekarang lah. Walau saya bukan pengurus PBNU, tapi saya alhamdulillah istilahnya nongkrongnya di emperannya PBNU lah gitu. Jadi begitu, saking malunya istilahnya orang namanya pendidikan apa namanya pendidikan itulah PKD, pendidikan kader dai, kalau nggak bisa belajar nabu sorop kayaknya nggak afdol. Nah saya itu mulai dari 17 sampai 22, 23 saya itu belajar nabu sorop, yang akhirnya tahun 2001 saya pernah setel betul kayak sampai alhamdulillah dari buta, saya sempat buta loh, alhamdulillah dikit-dikit bisa lihat lagi. Siapa namanya? Alhamdulillah anak 5 lah. Mungkin hanya curhat aja, bukan saya sombong gitu ya. Mungkin tahun 2009 sampai 2021 mungkin anak saya kan 4 yang di STN Telkom semuanya. Termasuk kalau sekarang 5 sama itu saya. Yang sekarang alhamdulillah kerjanya ya istilahnya udah muter-muter 5 benua lah. Alhamdulillah. Kalau saya punya koleksi mancanegara ada, alhamdulillah, dari anak-anak dari Amerika, dari Afrika, dari Australia, gitu. Alhamdulillah lah. Sekarang tinggal di London, ceritanya tadinya di Singapura 7 tahun, sekarang di London udah hampir 3 tahun. Anak bontot. Kalau anak 1, 2, 3, 4 ya alhamdulillah pada inilah di BUMN Jakarta Indonesia lah, gitu aja alhamdulillah. Ya bukan ya sombong ya, hanya ucapan terima kasih aja, bersyukur aja gitu ya. Kalau saya istilahnya karirnya boro-boro nggak ada, pokoknya saya udah karir apa nggak ada, istilahnya hanya asal-asalan gitulah. Tapi alhamdulillah bisa nyelamatin anak gitu ya, alhamdulillah. Mungkin begitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, dari Bapak Suratman telah memberikan sedikit kenangannya sama kita ya. Jadi beliau termasuk orang tua yang berhasil karena telah memberhasilkan anak-anaknya sukses semua ya. Selanjutnya Pak Juwandi. Dia mau dua kapata. Ini lagi serak ya Pak Mbak ya. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah syukur wa nikmatillah wa nikmat.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman dan nikmat kesehatan hingga kita berkumpul di tempat yang di taman ini ya. Saya akan menceritakan saya nih pribadi nih ya. Saya ini lulusan dari sirkuit. Alhamdulillah di sirkuit itu penuh dengan problematik. Benar, saya akuin karena saya menangani apalagi saya anak buah Pak Manurung. Pak Manurung tahu sendiri kan, backgroundnya itu cari duit. Ya, nggak tahu alam. Jadi moto Pak Manurung itu, kau jangan makan singkong buan, sekali-kali makan keju. Moto Pak Manurung gitu. Ya saya bergerak ke situ, bagaimana saya bisa menghasilkan uang. Wallahu alam itu pribadi saya, yang penting saya selamat. Ya nggak? Karena ada didikan atasan. Nggak usah kita munafik. Terus terang aja. Saya cuman saya dari eceran doang. Dapatnya misalkan dari orang Garlok ngasih ke saya. Kalau orang Garlok kasih 50.000. Ini saya kan daripada kita ngomong yang bagus-bagus. Ini kita apa adanya. Akhirnya saya ambil tuh dari Garlok. Saya kasih 15.000. Aman Nurung 20 ya. Ngantangin 20.000. Hanya itu doang zaman dulu. Tapi saya kumpulin nih Bu. Bang saya kumpulin. Saya masukin bank. Saya masukin bank tuh uangnya tuh. Orang-orang beli tanah, beli motor, ya. Nah, saya nggak kepikiran yang lain-lain. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Mungkin bapak-bapak di sini nggak tahu ya. Kalau saya tahu saya tentunya saya pribadi. Jadi saya kumpulin duit. Jadi nih dari 1.000-2.000 sampai akhirnya dapat sekitar di atas 4 juta, 3 juta, 4 juta kalau alam deh. Nah pada waktu itu saya keluarga saya duit. Keluarga saya duit Pak. Benar. Nah, kalau saya beli rumah itu bisa zaman itu bisa dapat uang bagus. Akhirnya oke lah, kalau bapak ibu lari ke tanah. Saya kagak, saya buat pendidikan uangnya, buat pendidikan. Kan zaman dulu kan saya masuk polisi. Pakai duit tuh nggak pakai zaman dulu sekarang 1 miliar. 1 miliar kalau masuk Akabri. Saya dulu 3 sampai 5 juta, 3-4 juta. Mas uang ibu nih, uang yang dari situ saya masukin dia dari polisi. Adik saya kan saya udah punya anak. Sekarang udah pensiun bintang 2 baru kemarin. Baru jadi bintang 2. Yang dari situ sampai bintang 2 Pak. Sekarang di jenis di Bangka Belitung jadi komisaris. Komisaris di yang Timah itu bukan main ya, kekayaannya mungkin Anda walaupun ini bisa lewat sama dia dari sirkuit itu benar. Saya bukan ngomongnya bintang 2 sekarang di mungkin sering tampil di TV ya, namanya Benyamin, karena dia masuk pensiun ya, jadi dikaryakan lah, kan udah pensiun. Jadi tapi ya alhamdulillah semua itu jebolan dari situ. Ya mungkin dari bapak jadi manajer, jadi kandata masih kalah sama saya. Pak Sukirman yang manajer. Lewat tipis saya. Saya udah bintang 2 Pak. Itu. Saya nih di Telkom saya nggak akan naik. Nggak masalah saya, tapi saya enjoy. Saya masih megang mulai di Garlok, megang Jakarta Pusat, Atrium.
SPAD sama Telkom saya dilepehin, tapi sama pelanggan saya diakumin. Harga banget Pak, pegang Pak sama wilayah Jakarta. Karena nggak ada apa-apa saya. Benar, saya bisa dapat dari luar. Oh, iya nggak? Bayar saya sama dia pulang. Nah, terus misalnya ini Pak Yono nih, ini termasuk anak buah saya dia dulu. Terus ini saya capek nih kerja di Gambir, aduh, dan saya ada kasus saya di Gambir nih. Saya di SDM ini, ajuan ini mau ada saya datang siang pulang sore, karena saya waktu itu ceritanya sama, nggak jauh-jauh lokal aja. Tahun Pak Kemal, yang Kemal juga, yang Garok juga, sama Garok kayak. Background yang enak Lapangan 20 tahun saya di lapangan. Persimpangan saya saya penyakitnya masih doyan rokok aja. Saya panggil sama SDM, kamu ada nggak saya panggil sama SDM karena bapaknya ada masalah nih di kantor bapak Pendi. Dulu kalau mau Pendi waktu umur saya 46 tangan itu saya Pendi. Pendi kalau ada Pendi ya ini aja. Nah, Pak SDM saya gini Pak, harusnya Bapak masih jiwa ke saya bilang gitu kan. Harus untuk saya bilang di MBF ini ternyata yang bukan saya yang dipanggil banyak. Ini ada apa yang baik so dari ini nggak tahu bisa gimana orang-orang buangan di selatan. Nah di selatan ini tuh kalau mau pindah ke kalau banget saya disuruh dipanggil lagi ke pusat, mau dinaikkan 6 5 menit dari rumah. Oh itu dekat. Kalau situ saya misalnya banyak karena teman sekolah saya dinaikkan langsung jadi masuk 6 kalau 5 terakhir. Alhamdulillah jadi yang baik kan ya yang ini. Terus sampai saya dapat mobil juga dari Telkom. Dari Telkom juga. Ada kelangan. Dari kemarin karena memang udah mau pensiun, jadi sama saya didapetin. Anggap dapetin. Jadi itulah perjalanan hidup saya di Telkom penuh dengan suka-duka. Tapi ada tapinya, banyak sukanya daripada dukanya. Mungkin orang melihat saya tipis-tipis, padahal akhirnya kan kita perjalanan sama. Yang penting husnul khotimah, yang penting husnul khotimah, akhir yang baik. Daripada kita baik tapi akhirnya tidak baik. Ya itulah, alhamdulillah juga anak saya yang nerusin sekarang Bu. Anak saya sekarang yang nomor 2 megang wilayah di Banten sampai Tangerang, megang wilayah BTS. Dia dikerja di satu perusahaan Protelindo. Itu masuknya nggak gampang Bu, tetap melalui tes. Dia berhasil megang wilayah main tower dia sekarang. Jadi nurusin bapaknya ditutup Telkom di bawah tanah. Sekarang dia main di atas, tapi sekarang dia mainnya di main laptop lah. Tapi anak-anak buahnya yang jalan. Jadi, nah itu Mitratel itu salah satunya dia kompetitornya Mitratel. Nah dia Protelindo, dibilang Protelindo karena dia dibilang swasta. Kantornya di Tamrin. Dulu saya masuk gorong-gorong nih, bawa tanah. Di
telepon ya, kabel buat tanam baterai ini di apa ini. Kalau ada gangguan apa nyambung ya. Tapi alhamdulillah anak saya sekarang nggak balik ya, temen main sama ini kan vendor kan, karena dia di megang apa namanya itu yang buat ETS ya, sampai dia ke daerah yang daerah sana tuh yang pantai Carita tuh, ke sana lah sampai daerah Banten ke sana. Alhamdulillah semua berjalan. Apa saya bilang kehidupan saya ini, satu, kalau anak bermasalah satu ya, pesan saya, anak saya juga bangor-bangor bu, anak laki. Nah, anak laki saya dulu, anak laki itu saya didik ini tetap pengajian, tetap saya bilang nih, namanya anak laki kan ngeri juga kan, kehidupan zaman sekarang dulu sekarang sama aja pak. Kalau lagi liputan di sekolah apa bawa masak banget, namanya anak saya juga apa dulunya pak lah ibaratnya. Satu, kuasain buat anak itu dikuasain khususnya buat anak kita nih. Misalkan dia mungkin sekarang ya, dari anak-anak sekarang ya mungkin ya nggak kayak anak kita dulu ya, lebih jadi kita sekolahin jadi kuasain. Jadi hanya itu dari saya ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan yang kurang enak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Nih, saya ini nih Pak. Alhamdulillah. Pak, saya dulu mendekat Pak Sarip, saya dulu bekas ketua DKM. Kedua sampai sekarang saya jadi. Oke. Alhamdulillah Pak Juandi telah memberikan testimoninya ya. Alhamdulillah, termasuk berhasil mendidik anak-anaknya yang telah sukses. Alhamdulillah. Ini berhubung waktu nih ya, jadi kita kasih kesempatan bicara ibu-ibu ya. Ibu-ibu belum ini. Ibu ngajib dulu deh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, karena ini udah hampir 40 tahun ya bisa ya, masih pada seger, masih pada sehat, alhamdulillah. Saya di sini cuma mewakili aja, ini kan ini keluarga ya, jadi saya perkenalkan, nama saya Ngajim, anak ada 2, suami udah meninggal, cucu saya ada 9. Alhamdulillah. Satu lagi bu. Satu lagi. Enggak, udah 9 aja udah cukup. Jadi yang anak yang gede anaknya 6, yang kedua anaknya 3. Selama dinas saya di Sirkuit Gambir, Mas Dirman nggak ada ya. Saya mau mengucapin terima kasih sama grupnya dulu Mas Dirman. Kita kan dulu baru sedikit ya orangnya ya. Jadi kalau tanggal 1 tuh Mas almarhum Mas Joko tuh suka bisik-bisik, kapan nih sidang? Kita kan nggak tahu ya, orang baru gitu ya. Sidang apa ya? Nggak taunya, tahu-tahu udah bungkusan nasi padang udah datang. Mungkin ada yang ada yang ngalamin, ada yang enggak ya. Jadi sidang nasi padang. Iya. Itu awal. Soalnya kita dulu masih TKK itu gajinya 1.000. Itu juga kalau masuk ya, kalau nggak masuk berarti nggak dapat lagi. Itu yang sangat berkesan ya bagi saya. Terus mengenai perjalanan kerja saya, pertama di sirkuit, terus pindah ke sirkuit barat, terus saya ikut penjenjangan di ROP itu, terus saya mangkal di Gambir selama kurang lebih 15 tahun. Terus itu ada pembubaran, waktu itu operator kayaknya udah nggak dibutuhkan lagi. Terus saya pindah ke Plaza Bekasi selama hampir 10 tahun sampai saya pensiun. Demikian cerita singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Nelti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri, Pak Ustadz Bahri, Bahri
yang telah memberikan kesempatan waktu untuk saya untuk menyampaikan sampai kata sepatah dua kata. Saya waktu masuk di sirkuit itu tahun berapa ya? Satu ya? 81 sampai situ tahun sampai 87. Kemudian udah mulai bubar, situ saya tinggal sendiri, pindahin ke Jarlok, Sekretariat Jarlok Jatinegara. Dari sana itu ada kesempatan ikut pendidikan Gerop, saya ikut. Dari situ saya lulus sampai ditempatkan di 108, dari 108 ke Interlokal, dari Interlokal Sekretariat Interlokal, dari sana 18 balik lagi Interlokal 147, terus kemudian UBC, kemudian Billy, pokoknya udah keliling dah, itulah ada pengalaman. Iya, Jakarta, tapi wilayahnya beda-beda. Saya bersyukur sekali ditempatkan di berbagai tempat di bagian-bagian itu, jadi saya mendapatkan ilmu bermacam-macam. Yang tadinya komputer nggak bisa sama sekali, itu dengan adanya begitu kita ilmu semakin banyak. Kalau dibandingkan dengan satu tempat, kita mungkin ilmunya itu aja. Saya bersyukur sekali untuk dipindah-pindah itu. Memang untuk karir memang agak terlambat ya. Apalagi seperti operator itu susah sekali untuk cari itu dapatkan ini, untuk mendapatkan untuk naik tingkat itu. Ya saya bersyukur saja apa intinya. Dan saya kebetulan tinggal di Harapan Baru dan punya anak 2, cucu 3. Dan kebetulan suami sudah almarhum. Dah saya rasa sekian pengantin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Nelti udah memberikan kata sambutan. Terakhir nih untuk ibu-ibu saya beri kesempatan Ibu Yeni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tepuk tangan. Terima kasih nih semua dengan pertemuan ini. Bahagianya sangat ya, sangat bahagia kembali. Kalau pengalaman saya hampir sama Pak Dirman ya, soalnya saya nempel di Pak Dirman. Nempel Mas kemana-mana ya, SK-nya gitu, jadi sama. Alhamdulillah saya punya putra 1 laki-laki dan sekarang sudah berkeluarga, punya putra 2 laki perempuan, yang 1 sudah SMP dan yang 1 SD. Alhamdulillah 2007 ada tes Telkom ya. Alhamdulillah anak saya di Telkom penerus. Pertama penempatan di Kalimantan dan lalu di Bandung, terus sekarang udah di Jakarta di Gatsu ya. Alhamdulillah. Apalagi ya, udah, kalau saya mah udahlah sama Pak Dirman pokoknya. Kemana-mana nempel aja pokoknya. Ya nuhun Mas, makasih semua buat sama semuanya atas ketemuan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni. Dulu saya masuk sirkuit itu tahun 81 sampai 83. 83 saya ikut di ROP barengan sama Sutiono. Udah itu pengalamannya jadi cuma sedikit di sirkuit. Jadi juga ya kita doang sekian. Itu mah kribo dia rambutnya. Karena nggak kribo. Saya punya putra ya laki-laki perempuan, cucu 3, paling besar cucu udah kuliah. Ya saya di Bekasi. Saran Mak untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa lanjut ya. Amin, amin. Bisa lanjut berapa bulan sekali. Ya temu kantornya masih berlanjut. Amin. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya sama semua ya.
Mau cerita apa nih? Hah? Takut anak Mas Dirman nanti? Hah? Idem aja. Ya pokoknya intinya saya pensiun tahun 2004, ambil pendi ya, ambil pendi tahun 2004. Terus setelah dikandangin 20 tahun di sekretariat. Saya sempat di sekretariat dari umur 20 tahun karena dikandangin. Istilahnya dikandangin teman dulu ya. Karena waktu itu ikut sama Pak Wisnu, saya berantem sama Wisnu. Bener. Terus berantem sama Pak Wisnu, akhirnya saya dipanggil Pak Walden. Pak Walden waktu itu baru Pak Walden, Yani, Tati. Mereka pada bingung. Sampai berantem dia bilang gitu kan. Ya kebetulan waktu itu saya dinas di musimnya Wartel Pos dulu. Jadi perbantukan di Wartel Pos. Waktu itu udah jam 6, itu telegram pos-pos ucapan itu 600. Satu pun belum saya kirim. Belum saya kirim. Karena memang sibuk di loket kan, jadi nggak sempat kirim kan sendiri. Pak Wisnu datang, Bapak Dirjen datang, saya udah pasang pelang tutup, mau udah jam 6 kan. Pak Wisnu marah-marah. Ada Pak Dirjen. Habis itu udah ada 600 akhirnya Pak Wisnu marah, kamu kepeleng Pak Wisnu. Bukan kalau pos mejanya lebar, kalau itu nggak kena tuh. Nggak kena. Itu ada kasusnya masih ada kan lagi kan. Besoknya saya langsung masuk sekretariat. 20 tahun saya sekretariat Data Timur, nggak dikasih kemana-mana. Jadi terakhir saya minta pindah sama Bu Tarto nggak salah. Pak Waden, Mas Pak Waden lagi. Saya dikasih ditaruh di 147. Saya setahun di 147 nggak pernah kerja sama setahun ya. Pernah? 1 tahun saya nggak pernah buka komputer, nggak pernah buka. Selama setahun nggak kerja istilahnya. Saya berapa kali dipanggil, ya emang adanya gitu, saya bilang mau diapain. Jadi begitu ada pensiun saya ambil, tapi pas 100%. Jadi sampai sekarang masih dapat, lumayan 350.000. Alhamdulillah masih dikasih duit sama Telkom 350.000 per bulan. Itu bayar listrik katanya. Ini tahun 2004. Ya intinya sama lah masalah sama sebuah masalah. Sama Pak Dirman sama Terakhir biar foto bareng di situ. Mana di sini ya, ini udah style. Masih ada ibu-ibu nanti mau apalah. Lagi mungkin. Ya, untuk sementara itu ya Pak Fahri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita udah bisa mendengarkan beberapa cerita, kisah, ya, memori pada saat kerja. Berhubung waktu nih, ya kita kan janjinya 11:30 selesai, ya. Jadi mohon maaf nih yang lain belum kebagian, nggak apa-apa ya. Pak Karyana, Pak Masrul Dinar, ya, Pak Anang, mohon maaf nih, ya, ngomong aja punya. Ya, akhirnya ya saya juga berterima kasih. Memang ini acara ini dadakan ya. Jadi tadinya Pak Saifuddin bilang kita reuni di Bogor. Saya bilang Bogor kejauhan. Udah kalau mau Ekopak saya bilang gitu, Ekopak aja. Alhamdulillah ya. Nah, jadi di Ekopak ini tempatnya juga nggak begitu jauh ya. Semuanya jadi diri bisa aja ditempuh. Alhamdulillah juga. Masuknya juga gratis. Alhamdulillah. Dan juga saya berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah membawa makanan. Ya alhamdulillah, ini semua kebagian Bu. Ini untung ada ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak sempat ngebagi-bagiin. Ya, alhamdulillah kita lagi ngomong dibagi-bagiin semua kebagian. Ya, jadi apa yang telah dibawa oleh ibu-ibu semua
itu sudah terdistribusi, Bu. Ya, Ibu, yang Bapak Pak Suratman, ya, yang telah memberikan snack box, ya, yang lain-lain juga. Saya lihat tadi ya banyak yang bawa makanan, walaupun nggak janjian, tapi alhamdulillah dalam hati saya juga, masa iya nggak ada bawa makanan ya. Saya percaya, apalagi kalau ibu-ibu kalau ke suatu tempat nggak bawa apa-apaan itu kayaknya, ya bener. Saya juga kalau arisan nih, kalau nggak ada ibu-ibu saya nggak bawa apa-apaan. Tapi kalau bawa istri pasti istri bawa, gitu ya. Jadi alhamdulillah, betul. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Suratman yang telah juga bersusah payah membawa sound system gede-gede. Saya udah bawa kecil-kecil, yang nggak berlaku yang kecilnya, alhamdulillah ya, yang gede berlaku. Jadi Pak Ratman, terima kasih atas upayanya ya, sehingga dapat terlaksana acara ini ya. Tanpa sound system juga kayaknya kita nggak ini juga ya, alhamdulillah ada sound system terbantu. Juga makanan yang telah dibawa oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah bermanfaat semua, nggak ada yang kebuang. Ini Bapak Saifuddin yang bawa minuman kalau mau ini dibawa aja ya satu-satu, ya nggak apa-apa ya, bawa nggak apa-apa. Ini Pak Saifuddin udah Pak Saifuddin mana? Foto-foto. Kita foto bersama dulu ya sebelum kita berpisah. Kita foto bersama dan juga pesan nih, jangan sampai meninggalkan sampah. Nah ya, nanti mudah-mudahan semua nggak ada sampah di sini. Sama untuk mengakhiri acara ini kita baca salawat badar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Satu lagi biar semangat sebelum pulang, yel-yel. Bismillahirrahmanirrahim. Tebat, semangat, semangat, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kami Punggawa X Sirkuit Tebet Jakarta Selatan telah melaksanakan silaturahim reuni di Taman Ekopark Tebet. Mudah-mudahan bukan hanya sekali ini saja kita bertemu, nanti kita akan rencanakan lagi di mana pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan yang hadir akan lebih banyak lagi ya. Semua kita sehat semua dan bisa berjumpa lagi di tempat yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur pada Ilahi Tuhan Maha Penyayang, di sini kita masih bersatu di dalam kebersamaan. Kita melangkah lagi, terus melangkah, mengemban tugas mulia. Harapan dan berjuta tantangan kita hadapi bersama.